warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk di bagian pembuatan komentar dan variabel. Pertama, cara membuat komentar. Komentar itu kalau di Python simbolnya tanda pagar. Jika kalimat yang digunakan sedikit, maka simbol yang digunakan adalah tanda pagar. Ini karena kalimatnya sedikit, jadi kita gunakan tanda pagar. Nah, tanda pagarnya itu kita letak di awal kalimat seperti ini. Nah, ini jika sudah diberi tanda pagar, maka dia akan hijau seperti ini. Ini kita sisakan yang nomor 1 sama nomor 5-nya. Nah, kita save. Bisa kita cari di terminalnya. Nah, jadi ini yang akan diturunkan adalah yang tidak dihijaukan. Kenapa? Karena dia komentar. Tujuan kita membuat komentar itu supaya dia tidak bisa dieksekusi lagi, supaya dia tidak bisa diturunin di sini lagi. Nah, kalau hasilnya sudah seperti ini, berarti sudah benar. Oke. Sekarang lanjut variabel Python. Variabel Python itu rumusnya seperti ini. Semisal di sini pakai tip 1, terus tulis kalimatnya di sini. Enter. Nah, di sini rumusnya kembali lagi seperti rumus yang awal, yaitu print buka kurung. Di sini kita bikin kampusnya. Nah, begitu. Untuk melihat hasilnya bisa kita save lagi, save dari awal. Kita bisa cari di terminal. Nah, ini hasilnya Universitas Pahlawannya saja. Jika sudah seperti ini, maka sudah benar. Nah, lanjut ini nih bagian Node.js-nya. Pertama yang kita lakukan adalah membuat komentar. Membuat komentar itu kalau di Knal.js rumusnya adalah ini tanda strip 2. Nah, tanda strip 2 seperti ini. Ini bagian nomor 1 dan nomor 4-nya saya tidak kasih, jadi ini kita save dulu seperti biasa. Selalu baru bisa dicari di terminalnya, teman-teman. Nah, ini yang Knal.js tadi, kalau kita cari ini akan jadi seperti ini. Nih, yang tertera di terminalnya hanya nomor 1 dan nomor 4. Jika sudah seperti ini berarti berhasil. Nah, sekarang lanjut ke bagian variabel. Jika ingin membuat sebuah variabel di Knal.js itu, di Node.js ini, rumusnya adalah var. Kita bikin var dulu seperti ini.
Habis itu misalnya nama, sebut nama saya, terus tanda kutip 2 yang seperti ini, tuliskan namanya. Nah, setelah kutip 2 ini jangan lupa kasih titik koma yang seperti ini, terus lanjut. Nah, untuk rumus yang ke bawahnya itu tetap sama seperti yang di atas, konsol log buka kurung nama. Jangan lupa titik 2-nya lagi. Nah, ini kalau yang untuk variabel ini untuk nama. Nah, kita keluar lagi. Ini misalnya untuk usia, maka kita pakai usia, usia. Enterin lagi. Nah, di sini pakai rumus yang sama. Nah, kita bisa save dari awal atau dari sini juga nggak apa-apa, bisa juga. Terus lanjut cari di terminal. Nah, maka dia akan keluar hasil seperti ini. Di variabelnya dia muncul yang kita cari. Untuk yang di Node.js ini, di bagian yang cons ini bisa tidak pakai titik koma ini ya. Jika sudah hasilnya seperti ini, maka dia benar. Sekarang lanjut ke PHP. Pertama kita bikin komentarnya dulu. Di PHP juga sama seperti Node dan di PHP juga sama dengan Node.js tadi. PHP itu menggunakan strip 2 juga, sama seperti tadi. Nah, ini sudah saya bikin seperti ini. Hanya nomor 3 dan nomor 5 yang tersisa. Nah, sekarang bisa kita cari, kita save dan kita langsung cari di terminalnya. Nah, yang keluar hanya nomor 4, 6, dan 7, karena yang 3 dan 5 tuh kita tidak bikin tanda, jadi dia masih bisa dieksekusi. Yang tidak bisa dieksekusi yang sudah menjadi komentar adalah nomor 4, 6, dan 7. Jika hasilnya seperti ini, maka sudah benar. Lanjut ke bagian variabelnya. Nah, jadi variabel di PHP itu rumusnya adalah kita pertama bikin echo tanda kutip 2 garis mereng, terus pakai titik koma. Ntar lanjut ke bawahnya. Nah, kalau variabel di PHP ini rumusnya adalah simbol dolar, tanda dolar. Misalkan ini ya guys. Terus di akhirnya jangan lupakan tanda titik komanya. Lanjut lagi, enter. Nah, kata perintahnya tetap echo, lanjut tanda kutip 2,
Nah ini bisa kita pakai yang simbol yang tadi, jadi nanti dia ke bawah itu menerusin yang bagian kampusnya ini nih. Jangan lupa titik koma. Nah ini kita bisa save dari awal saja, bisa kita cari di terminal. Nah hasilnya jadi seperti ini. Di bagian jadi dia nurunin bagian saya kuliah di Universitas Pahlawan ini, bagian yang orange ini. Dia turun di sini. Jika hasilnya seperti ini maka sudah benar. Terakhir di bagian yang dart. Nah di bagian yang dart ini, pertama rumus komentar di bagian dart ini sama dengan Node.js, PHP, dan ini ketiga-tiganya sama, itu menggunakan strip mereng double strip begini. Nah ini sudah saya buat di hijau begini, sisain nomor 2 dan 3 nya. Nah ini kita bisa langsung cari, simpan, bisa cari langsung di terminal. Nah nanti munculnya seperti itu. Dari nomor 4 sampai akhir ini enggak ada, yang ada cuma nomor yang satu dan yang kedua. Nih. Jika hasilnya seperti ini maka sudah benar. Lanjut pembuatan variabel di Dart. Variabel di Dart ini dia termasuk di tanda kurung kurawalnya ini. Jadi kita membuatnya itu dari sini. Nah, enternya itu di bagian situ, karena nanti variabelnya itu masuk di tanda kurawalnya itu. Nah, kita enter sama seperti yang PHP tadi. Jadi kita bikin pertama var. Ini kita misalkan nama, ini saya tulis dulu. Nah ini yang pertama, yang untuk bagian nama ini kita menggunakan var terus nama, terus kutip 2, terus isi namanya, terus jangan lupain titik koma ini, tanda titik koma ini di setiap ujungnya nih, di setiap ujungnya di bagian dart. Nah untuk memunculkannya kita bisa pakai print tanda kurung nama seperti ini. Nih ini juga seperti yang di atas, ini juga, ini masih sama juga, ini juga. Ini misalnya ini untuk mempertanyakan statusnya, misalnya apakah menikah, maka jawabannya false. Begitu pula dengan yang cons ini, IP misalnya 3,14, jangan lupa tanda ini lagi, titik koma. Nah ini kita sudah bisa cari, kita save terlebih dahulu dari awal saja ya. Nah itu bisa kita cari di terminal. Nah nanti ini hasilnya, yang bagian variabel itu yang di sini nih. Nah jika sudah seperti ini maka sudah benar. Yap. Nah ini Python sudah, Node.js sudah, Dart sudah, PHP sudah. Kurang lebih seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.